Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari Angkatan 8, Kelompok 1, Kelompok Kecil 2 untuk memaparkan materi mengenai digital etik atau etika dalam dunia digital. Topik ini menjadi sangat penting karena di era transformasi digital saat ini, hampir seluruh aktivitas kita, baik komunikasi, pelayanan publik, maupun pengelolaan informasi tidak lepas dari penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan etika digital ini menjadi kunci agar teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan dampak negatif. Untuk memahami lebih dalam, kita perlu menyamakan terlebih dahulu nih persepsi mengenai apa sih yang dimaksud dengan digital etik itu sendiri. Oleh karena itu, pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian digital etik sebagai dasar sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai digital etik itu sendiri. Digital etik atau etika digital dapat diartikan sebagai kemampuan kita untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, hingga mengembangkan tata kelola etika dalam ruang digital di kehidupan sehari-hari. Artinya, bukan hanya sekedar tahu mana yang benar dan yang salah, tapi juga bagaimana kita bersikap secara bijak dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas di dunia digital. Dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, etika digital ini dapat kita wujudkan melalui hal-hal sederhana, seperti yang pertama, tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena hal ini dapat menimbulkan keresahan dan merugikan banyak pihak. Yang kedua, yaitu menjaga dan tidak membocorkan data pribadi, baik milik sendiri maupun orang lain. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan privasi. Terus yang ketiga, itu ada menggunakan media sosial secara profesional, terutama bagi kita sebagai ASN atau bagian dari institusi, sehingga apa yang kita tampilkan tetap mencerminkan integritas dan citra organisasi. Dan yang terakhir, ada menghormati pendapat orang lain di ruang digital. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, pendapat, kita harus tetap menjaga sopan santun dalam berkomunikasi. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, kita tidak hanya sebagai pengguna teknologi saja, tetapi juga menjadi individu yang beretika di ruang digital. Contoh-contoh tadi tentu tidak berdiri sendiri, tetapi berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan melihat apa saja sih prinsip utama yang menjadi dasar dalam penerapan digital etik tersebut. Prinsip utama digital ethics merupakan dasar yang mengarahkan bagaimana seseorang bertindak secara benar di dunia digital. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi lebih kepada nilai moral yang harus dijaga dalam setiap aktivitas digital. Nah, apa saja prinsip tersebut? Prinsip pertama adalah tanggung jawab. Setiap tindakan digital akan meninggalkan jejak dan akan menciptakan dampak, seringkali jauh melampaui perkiraan kita. Satu komentar yang ditulis dalam keadaan marah bisa viral dan menyakiti banyak orang. Satu unggahan yang terkesan tidak berbahaya bisa disalahgunakan oleh pihak lain. Pilar ini mengajarkan kita untuk berpikir tentang konsekuensi sebelum bertindak dan untuk bertanggung jawab ketika konsekuensi itu muncul, termasuk dengan mengakui kesalahan dan kalau perlu meminta maaf secara terbuka. Salah satu efek paling berbahaya dalam komunikasi digital adalah dehumanisasi jarak. Ketika kita tidak bisa melihat wajah seseorang, tidak bisa mendengar suaranya, lebih mudah untuk berkata hal-hal yang tidak akan pernah kita katakan apabila berhadapan langsung. Komentar pedas yang kita tulis dalam 3 detik bisa menghantui seseorang selama berbulan-bulan. Prinsip kedua yaitu kejujuran. Di era media sosial, kecepatan menyebarkan informasi jauh melampaui kecepatan memverifikasinya. Sebuah hoaks bisa mengelilingi dunia dalam hitungan menit. Sementara, koreksinya membutuhkan berhari-hari untuk sampai ke orang yang sama. Setiap kali kita menekan share tanpa verifikasi, kita sedang menjadi bagian dari mesin kebohongan, meski tanpa niat jahat. Prinsip ketiga adalah menghormati privasi. Privasi adalah hak fundamental yang tidak hilang hanya karena seseorang masuk ke ruang publik digital. Memotret dan menyebarkan foto seseorang tanpa izin, membagikan informasi pribadi orang lain, atau mengakses data yang bukan hak kita, semua itu adalah pelanggaran privasi, meski dilakukan tanpa niat jahat. Bagi ASN, dimensi ini lebih kompleks lagi. Dalam pekerjaan, kita akan sering berhadapan sama data masyarakat. Bagaimana kita memperlakukan data itu
di dalam maupun di luar jam kerja adalah ujian integritas bagi kita. Yang keempat adalah keadilan. Ruang digital yang sehat adalah ruang yang bisa diakses dan digunakan oleh semua orang dengan aman dan bermartabat. Ini berarti menolak ujaran kebencian, tidak menggunakan platform digital untuk merendahkan kelompok tertentu, dan aktif menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua. Dalam konteks ASN, ini juga berarti memastikan bahwa layanan digital yang kita bantu kelola, website, aplikasi, media sosial, dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin tidak secanggih kita dalam teknologi. Dan yang kelima adalah kepatuhan terhadap hukum. Dunia digital bukan berarti kita terbebas dari hukum yang ada di dunia nyata. Dunia digital tetap memiliki hukum tersendiri. Acuan utama dalam kepatuhan terhadap hukum di dunia digital adalah UU ITE dan UU PDP. Kita harus memperhatikan legalitas hukum, menghormati privasi dan data pribadi orang lain, tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, dan menjaga kesantunan dalam berinteraksi. Prinsip ini mungkin terdengar idealis ya di atas kertas, namun bagaimana sebenarnya wujud nyatanya dalam aktivitas kita sehari-hari? Setelah memahami prinsip-prinsip utama, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari. Penerapan digital ethics dalam ASN, bagaimana aparatur negara menggunakan teknologi dan media digital secara bertanggung jawab, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Etika digital tidak hanya berlaku saat bekerja di sistem internal, tapi juga dalam komunikasi dan aktivitas di ruang digital secara umum. Yang pertama, pengolahan data dan transformasi informasi. Kemampuan mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data secara akurat, aman, dan bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, komunikasi digital yang profesional. Cara komunikasi melalui media digital, seperti email atau chat, dengan bahasa yang sopan, jelas, efektif, dan mencerminkan etika bekerja. Yang ketiga, penggunaan sistem dan teknologi. Kemampuan memanfaatkan aplikasi, sistem, dan teknologi kerja secara tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan. Yang keempat, etika bermedia sosial. Sikap bijak dalam menggunakan media sosial, tidak menyebarkan hoaks, menjaga citra diri atau instansi, serta menghormati orang lain. Yang kelima, kepatuhan terhadap aturan. Taat pada peraturan perundang-undangan, kebijakan instansi, dan standar operasional dalam setiap aktivitas kerja. Yang keenam, tanggung jawab dalam akuntabilitas. Kesediaan tidak hanya melaksanakan tugas dengan baik serta dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja secara transparan. Yang ketujuh, integritas dan profesionalisme. Menjunjung kejujuran, konsistensi dan etika dalam bekerja, serta menunjukkan sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas dan pelayanan. Memahami jenis-jenis pelanggaran etika digital sangat penting agar kita dapat mengenali risiko dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi di ruang cyber. Nah, berikut ada beberapa bentuk pelanggaran digital etik yang dapat terjadi serta contoh kasus nyatanya dalam konteks ASN. Yang pertama ada menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Jadi, menyebarkan berita yang belum terverifikasi kebenarannya sehingga menimbulkan kebingungan atau keresahan di masyarakat. Contoh kasus nyata ASN-nya adalah seorang ASN yang menyebarkan informasi palsu mengenai kebijakan pemerintah atau isu sara melalui grup WhatsApp ataupun media sosial. Hal ini dapat memicu sanksi disiplin karena dianggap melanggar asas netralitas dan profesionalisme ASN. Selanjutnya, contoh pelanggaran digital etik yang kedua adalah ujaran kebencian dan cyberbullying. Menggunakan media digital untuk menghina, melecehkan, atau memprovokasi pihak lain. Contoh kasus nyata dari kasus ASN itu adalah ASN yang memberikan komentar negatif, makian, atau kritik yang tidak beretika terhadap kebijakan pemimpin atau pimpinan, atau bahkan rekan kerja di kolom komentar media sosial secara terbuka. Contoh yang ketiga adalah kebocoran data pribadi. Kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan data sensitif milik publik atau rekan kerja bisa tersebar luas. Contohnya seorang petugas pelayanan publik yang memotret dokumen rahasia seperti data identitas pemohon layanan seperti KTP
dan mengirimkannya melalui saluran pribadi yang tidak aman, sehingga data tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Contoh yang keempat, di pelanggaran hak kekayaan intelektual atau haki, penggunaan karya orang lain seperti tulisan, gambar, atau perangkat lunak tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber asli atau kredit. Nah, contoh kasusnya penggunaan perangkat lunak software, bajakan pada komputer kerja instansi, atau penggunaan infografis milik pihak lain untuk laporan kedinasan tanpa mencantumkan kredit dan sumber aslinya. Yang kelima ada phishing dan social engineering, yaitu teknik penipuan untuk mendapatkan informasi rahasia dengan cara memanipulasi psikologi target. Contoh kasusnya adalah seorang ASN yang tidak sengaja memberikan kode OTP, sistem kepegawaian, atau kata sandi email dinas kepada penipu yang mengaku sebagai admin IT pusat, yang kemudian berakibat pada pembobolan basis data instansi. Dari contoh-contoh pelanggaran yang sudah dijelaskan oleh Bang Aditya, dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dapat memberikan dampak buruk bagi individu atau diri sendiri, bagi instansi, dan juga bagi masyarakat. Yang pertama, contoh dampak bagi individu adalah rusaknya reputasi, seperti kehilangan kepercayaan dari atasan, rekan kerja, dan juga dari masyarakat. Selain rusaknya reputasi, juga dapat terkena sanksi disiplin, bisa berupa teguran, penurunan jabatan, hingga pemberhentian. Lalu yang kedua, dampak bagi instansi. Salah satu contohnya adalah turunnya kepercayaan dari publik. Masyarakat menjadi ragu terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Lalu citra instansi menjadi buruk, reputasi lembaga juga ikut tercoreng. Yang ketiga, dampak bagi masyarakat. Dampak bagi masyarakat bisa berupa kerugian secara material maupun non-material. Dampak ini bisa terjadi akibat data yang bocor atau informasi yang salah atau bisa disebut juga hoax. Lalu terjadinya kebingungan dan keresahan di masyarakat karena berita hoax atau informasi yang tidak akurat. Dengan pelanggaran tersebut juga bisa membuat hilangnya rasa aman masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Setelah memahami berbagai dampak dari pelanggaran digital ethics, langkah selanjutnya adalah bagaimana mencegah hal tersebut melalui strategi peningkatan digital ethics. Yang pertama, edukasi dan pelatihan literasi digital. Memberikan pemahaman kepada pegawai tentang penggunaan teknologi yang bijak, aman, dan bertanggung jawab melalui pelatihan rutin. Yang kedua, penerapan aturan dan kode etik yang jelas. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman perilaku digital agar setiap individu mengetahui batasan dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, penguatan sistem pengawasan. Meningkatkan kontrol dan monitoring terhadap aktivitas digital untuk mencegah penyalahgunaan sejak dini. Yang keempat, penegakan sanksi yang tegas, memberikan hukuman yang adil dan konsistensi bagi pelanggar agar menimbulkan efek jerah. Yang kelima, penguatan budaya kerja berakhlak, menanamkan nilai seperti integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam aktivitas digital sehari-hari. Yang keenam, peningkatan kesadaran keamanan digital, mendorong kewaspadaan terhadap ancaman dan phishing, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi. Yang ketujuh, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Melakukan peninjauan rutin terhadap kebijakan dan praktik yang ada untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Setelah tadi kita sama-sama mendengar pemaparan materi mengenai digital etik mulai dari pengertian hingga strategi dalam meningkatkan digital etik, dapat kita tarik kesimpulan nih bahwa penerapan digital etik ini menuntun kita khususnya sebagai ASN untuk selalu menjaga integritas, kejujuran, privasi, dan profesionalisme dalam setiap aktivitas digital. Karena tanpa etika, penggunaan teknologi justru beresiko menimbulkan masalah. Contohnya seperti kebocoran data, hoax, hingga menurunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya cakap dalam digital saja, tetapi juga beretika dalam setiap tindakan. Sebagai penutup, mari kita jadikan etika digital ini sebagai kebiasaan dalam bekerja dan berinteraksi agar terciptanya layanan publik yang terpercaya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.